Oke guys, kali ini gue mau review atau kurang lebihnya sih mau unboxing ya, bukan review sih. Jadi mau unboxing dari Zhiyun Crane atau stabilizer kamera dari Zhiyun Crane. Nah, gue barusan beli ya. Kalau ini sih beli nggak di endorse sama Zhiyunnya. Disclaimer sih kayak gitu sih. Oke, kira-kira nih stabilizer kira-kira masih enak gak sih dipakai di tahun 2022 ini sekiranya buat kamera mirrorless ya, karena emang produsennya buat ini khusus untuk cocoknya di mirrorless kayak gitu sih. Nah, kira-kira enak gak kayak gitu sih. Oke. By the way, kita buka dulu ya, masih pastikan semua nih. Oke. Kira-kira Zhiyun masih mampu nggak sih ngangkat atau bawa kamera mirrorless di tahun 2022 ini? Ya seperti kalau kamera ringan mirrorless bisa pakai Fujifilm, bisa Sony A6000-an lah ya, A6000 seperti itu sih. Karena kan tergolong kamera compact mirrorless kayak gitu. Nah, kira-kira si Zhiyun ini masih mampu nggak? Nah, by the way, apa aja sih kemampuan di Zhiyun Crane M2 ini? Ya, di sini sih ada beberapa ya keterangan. Kalau mungkin di kamera nggak kelihatan, gue mau nyebut share. Di sini ada 6 mode ya. Di sini ada 6 mode yang kurang lebih bisa 360 derajat kayak gitu sih. Dan Zhiyun ini enaknya bisa dipakai untuk HP, mirrorless dan juga action cam. Oke. Wah, kira-kira gimana nih menurut kalian? Kita buka dulu segelnya ya. Oke. Ini dia tasnya dari Zhiyun. Gue taruh bawah dulu biar enak. By the way, di sini ada kartu ya, atau surat yang isinya service card. Karena ini barang baru ya, jadi kita bisa mendapatkan oke. Ini tempat-tempatnya dimana Zhiyun bisa ditukar dengan yang baru kalau masih ada garansi, atau perbaikan kalau masih ada garansinya. Oke, yang satu lagi buku manual book. Bagi yang belum tahu atau baru pertama kali pakai stabilizer kamera seperti ini, kalian wajib untuk membaca ini nih, manual booknya. Supaya apa? Supaya nggak merusak dari stabilizernya. Kalian tahu gimana cara mengoperasikannya secara benar kayak gitu sih. Oke, let's go. Kita gas, lihat nih. Nah, oke, kita buka. Wah, kita buka nih. Apa isinya? Oke. Nice sekali guys. Nice. Ganteng nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep nggak? Cakep lah. Masa enggak, baru-baru kan? Hehe. Oke, kita angkat dulu. Mantap guys. By the way, kalau sama Zhiyun M3 gimana? Ya beda jauh sih, beda jauh banget, karena Zhiyun M3 itu emang khusus mirrorless yang berat ya. Dia didesain dan dioperasikan khusus dengan mirrorless berat seperti Sony A7 lah. Sony A7 ke atas seperti A7S, A7R mungkin, atau Sony A7 Mark IV yang baru seperti itu. Sehingga berat emang dipastikan bisa lebih dari 3 kilo 2 kilo seperti itu, 1 kilo lebih lah, mungkin maksimal 3 kiloan dari dengan memakai lensa manual atau lensa third party mereka kayak gitu. Sehingga emang dirancang untuk profesional. Sedangkan untuk Zhiyun Crane M2 ini ya bisa sih untuk
maksimal kalau nggak salah 750 gram sampai 800 lah, jangan sampai 1 kilo. Sehingga kalau kalian pakai mirrorless ya yang kelas ringan lah kayak gitu sih, itu masih mencukupi, masih ringan lah. Berapa sih biasanya mirrorless itu yang Sony A6000 atau ya Fuji XT100, Fuji SC1 atau Fuji XA7 sih, itu masih bisa sih dipakai di Xeon Grand M2 ini. Ya menurut gue sih dengan mobilitas simba kayak gini bisa dibawa kemana-mana aja, itu poin lebih sih di stabilizer ini kayak gitu. Compact juga. Oke, kira-kira aksesoris lainnya apa aja sih? Kita taruh dulu ya. Dapat strap nih guys. Kita juga dapat tripod nih. Wah, mantap. Mini tripod nih. Mini tripod. Oke, kita dapat mini tripod. Kita dapat phone holder kalau nggak salah. Susah amat. Oke, yes, ini phone holder. Dan bahannya solid banget sih. Ini bahannya solid banget guys. Apa ya kira-kira? ABS sih? Oh, semacam besi. Berat banget sih menurut gue. Habis itu ada skru tambahan sih. Ada kabel chargernya dan udah USB Type C. Enak. Habis itu ada lagi ini. Oh, L plate kah? Oh no. Ini buat kameranya. Kalau kamera taruh sini gitu. Jadi nanti posisinya di sini. Yes, benar di sini. Enak banget sih pastinya. Gue juga mau ngerasain sih gimana pakai ini Xeon nih. Karena ini by the way pertama kali sih gue pakai ini kamera, ini stabilizer kayak gitu sih. Wah. Kayaknya mantap banget sih. Oke. Untuk bahannya sih menurutku ya, kita bahas bahannya, kira-kira enak nggak atau bagus nggak dari Xeon Grand M2 daripada Xeon Grand M3 ya, M3 seri 3 nya. Menurut gue sih nggak beda jauh, cuma yang membedakan dari Xeon Grand M3 kalau gue lihat itu emang dia agak besaran di sini, agak besaran, dan warnanya juga lebih menarik, nggak hitam sih, putih orange, itu kayak apa ya istilahnya, kekinian banget gitu sih, enak banget sih dipakai. Oke, menurut kalian gimana nih? Nanti gue bakal coba untuk hasil tes videonya ya, mungkin menyusul gimana kayak apa sih Xeon Grand M2 ini kalau dipakai di kamera yang gue rekam ini. By the way, gue pakai Fuji Film X-A5, pakai kamera lensanya masih kit ya, gue nggak pakai lensa fixnya kayak gitu. Mungkin nanti kalau gue pakai lensa fixnya bisa lihatlah kayak gimana nanti hasilnya. Jadi menurut gue ini di genggaman pas banget, kalau ditambah sama tripodnya kayak apa sih, susah amat anjir, susah amat. Oke, tambah ganteng gak sih gitu. Soalnya gue lihat di marketplace itu ada juga yang dimana tambahan bawahnya itu dari karbon, jadi agak lebih panjang gitu, lebih cakep juga sih nanti bakalan. Ya mungkin gue bakal beli sih. Kalau nggak salah gue cek kemarin harganya sekitar 100. Ya murah sih, murah banget. Ada yang panjang banget segini, ada juga yang panjangnya setengahnya ini, mungkin segini lah,
gini nambahnya, sehingga apa ya, pas banget kalau nanti dipegang kayak gitu. Tapi menurut gue sih kalau udah pakai tripod gini juga cakep kok, nggak malu-maluin juga. Oke. So gimana menurut kalian, keren nggak kayak gitu? Nah, oke. By the way, kalau yang udah pakai ini, gue mau tanya juga, kira-kira stabilitasnya kayak gimana kalau menurut kalian buat kerjaan? Kadang ada orang yang, atau anak remaja lah, orang dewasa beli ini tuh buat ya hobi, ada juga yang buat karir mereka, job kayak gitu sih. Nah, kira-kira kalau buat job nih, yang udah pernah pakai ini, worth it banget nggak? Karena emang kondisinya apa ya? Dia kecil, enak dibawa kemana aja, dimasukin ke tas juga oke-oke aja. Terus apa ya? Pastinya mudah sih. Baterainya juga tahan lama. Tergantung pemakaian juga kayak gitu. By the way, menurut kalian gimana nih tentang Zhiyun Grand M2 di tahun 2022? Apakah masih worth it untuk dibeli? Apalagi kalau belinya baru ya, bukan yang second. Karena kalau yang baru itu garansi sekitar 2 tahun 3 tahun lah, tergantung dari Zhiyunnya atau marketplace yang kalian beli kayak gitu. Kalau menurut gue sih masih worth it aja, enak, karena ya kebutuhan sih, selain konten, bikin konten ya, job video juga, kalau nggak gitu bikin apa ya, ngelatih diri kayak gitu sih, ngelatih membiasakan buat ya videografi. Karena gue apa ya, istilahnya sebenarnya udah lama nyemplung, tapi mau gue tekunin lagi lah, lebih ke arah yang profesional kayak gitu sih. Karena oleh karena itu gue butuh ini buat ngelengkapin kebutuhan gue selanjutnya. Oke guys, kira-kira gimana menurut kalian mengenai Zhiyun Grand M2 ini? So pasti jangan lupa komen di bawah, lalu share and subscribe biar channel ini lebih berkembang. Oke, see you, thanks.